Baik, selamat sore rekan-rekan. Terima kasih tadi ke konferensi pers terkait pengumuman pembukaan Sandbox Kementerian Kesehatan Regulatory Sandbox 2024. Ya, telah hadir narasumber utama kami yaitu Bapak Setiaji, staf ahli bidang teknologi kesehatan Kementerian Kesehatan. Kepada Bapak Setiaji silakan ke atas panggung. Kemudian Dr. Ludi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kemudian dari pihak Tim Policy Indonesia, silakan. Dapat memahami apa itu Sandbox Kementerian Kesehatan, apa dampak dan manfaatnya untuk kita mendukung inovasi teknologi kesehatan Indonesia, baik dari sejak tahun lalu karena ini sudah ada regulatory sandbox yang kedua, kesehatan yang baru. Baik, kita mulai dengan paparan dari Bapak Setiaji. Cek. Anaknya saya diri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Pertama mohon maaf ini terlambatnya cukup lama ya. Karena tadi ada agenda dengan Pak Menteri yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kemudian terima kasih buat rekan-rekan media hadir dan kemudian nanti akan mendengarkan ya apa itu pembukaan Sandbox Kementerian Kesehatan di tahun 2024. Dan kemudian terima kasih juga buat rekan-rekan Pusat DTO serta Tim Policy yang telah membantu menyelenggarakan Sandbox Kesehatan yang kedua. Udah duduk sini, duduk Bapak-Bapak semuanya. sekalian, khususnya rekan-rekan media, mungkin bertanya-tanya ya atau sudah mengerti apa itu Sandbox. Nah, Sandbox Kementerian Kesehatan ini merupakan Sandbox yang kedua, dan yang pertama itu Sandbox keuangan ya, yang dijalankan oleh OJK. Nah, kemudian kesehatan adalah yang kedua di Indonesia. Nah, ini adalah semacam ruang untuk melakukan pengujian ya, penilaian terhadap inovasi yang ada khususnya di sektor kesehatan dan teknologi kesehatan. Yang di dalamnya nanti masing-masing peserta ya itu bisa banyak sekali keuntungannya. Selain tentunya memastikan bahwa inovasi yang dilakukan ini sesuai dengan standar maupun juga regulasi yang ada. Dan kemudian satu sisi mereka bisa memberikan masukan buat pemerintah. Contoh yang kami lakukan pada saat Sandbox pertama yaitu telemedicine, di mana regulasi telemedicine baru ada pada saat COVID. Nah, kemudian setelah ini bagaimana pelaksanaan pelayanan telemedicine. Nah, dari hasil Sandbox telemedicine kemarin banyak sekali regulasi-regulasi yang perlu disiapkan, yang sebentar lagi akan keluar PMK-nya mengenai tergabung dalam PMK pelayanan kesehatan, yang salah satunya adalah telemedicine. Telemedicine, mungkin pertanyaan sebelumnya adalah ini mau dianggap vaskes atau penyelenggara sistem elektronik gitu ya, seperti halnya Gojek. Nah, Gojek kan bukan disebut perusahaan transportasi, tapi adalah perusahaan IT. Nah, dengan adanya regulasi ini jadi clear si Halodoc, dokter dan sebagainya ini disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik dan bukan disebut sebagai vaskes. Vaskesnya tetap ada seperti rumah sakit, klinik dan sebagainya. Nanti bekerja sama dengan penyelenggara layanan telemedicine tadi. Nah, itu akan diatur salah satunya. Termasuk juga hal-hal memastikan hasilnya gitu ya dengan RNA maupun video dan sebagainya, itu akan diatur di sana. Nah, itu adalah produk akhir dari Sandbox tersebut. Selain tentunya kita menilai ya, dari pendaftar ya, hampir 50-an lebih pendaftar pada waktu itu, dan kemudian tercatat kurang lebih 46 ya yang statusnya tercatat, dan kemudian 8 diawasi ya,
dan 6 kemudian dibina. Jadi statusnya berjenjang, yang terakhir itu dibina. Nah itu semua kita lakukan penilaian, mulai dari apa, tata kelolanya, terus kemudian standar sistemnya, keamanan, termasuk juga standar untuk klinisi dan lain sebagainya. Termasuk terakhir adalah inklusivitas. Kan kita ingin agar layanan telemedicine ini juga bisa mengcover orang-orang yang difabel atau tunarungu maupun buta dan lain sebagainya. Itu sudah masuk juga ke dalam penilaian. Nah berdasarkan kesuksesan sandbox yang pertama tadi, makanya tahun ini kita ngebuka lagi di tahun 2024, dan diharapkan nanti teman-teman media mohon di share gitu ya, bahwa Kemenkes telah membuka sandbox kedua yang temanya berbeda. Kalau sekelas telemedicine kan sudah ya tahun lalu, kita akan masuk ke area yang lain seperti misalnya medical diagnosis ya. Sekarang sudah berkembang diagnostik menggunakan teknologi, peralatan-peralatan teknologi menggunakan diagnostik menggunakan teknologi ya, salah satunya misal blood monitoring dan sebagainya, masuk medical device, dan kemudian juga klaster-klaster yang lain kita akan buka. Nah kita harapkan semua inovasi digital kesehatan kita nyebutnya ya IDK bisa mendaftar sampai dengan tanggal 23 Agustus. Ya, pendaftarannya sampai dengan 23 Agustus, di mana kita akan melalui rangkaian proses yang agak panjang ya, mulai dari seleksi dan penilaian oleh para review, nanti dibantu dari teman-teman tim polisi, dan kemudian akan dilakukan uji skenario. Uji skenario misalnya pasiennya datang, kemudian digunakan alatnya, hasilnya seperti apa, nah itu kita uji, dan live testing juga. Ujung-ujungnya nanti ada rekomendasi terhadap si inovasi digital tadi, harus melakukan perbaikan apa. Nah kalau perbaikannya tidak ditindaklanjuti, statusnya akan tercatat terus, nggak naik kelas lah istilahnya. Tapi begitu sudah diberikan rekomendasi ya, dan kemudian ditindaklanjuti, lolos dari rekomendasinya, nanti statusnya jadi dibina. Nah dengan demikian tentunya si penyedia inovasi ini tidak akan ada lagi keraguan dari masyarakat, karena pemerintah sudah melakukan review dan kemudian sudah melakukan penilaian dari berbagai macam hal tadi ya, keamanannya, terus kemudian dari sisi klinisi dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin nanti kalau medical diagnosis ketepatan alat ukurnya juga ya. Sehingga itu nanti dijadikan kebijakan berikutnya. Nah selanjutnya dari tanggal 3 Agustus ya, terakhir alamatnya sandbox.kemenkes.go.id. Dan kemudian berikutnya tentunya saya terima kasih ya buat rekan-rekan sekalian. Jadi di dalamnya itu ada tim panel ahli yang akan melakukan review. Kemarin itu terdiri dari UGM, UI, termasuk BSSN ya, untuk keamanan datanya, serta dari Forkopimnas, dan juga dari tim polisi dan Instellar, serta dibantu dari UK Embassy ya, khususnya TK. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dari garis besarnya bahwa sandbox ini akan terus berjalan gitu ya, dengan tema-tema yang berbeda. Kami masih punya klaster yang lainnya lagi ya, misalnya telesurgery yang kedepannya mungkin jadi berkembang, tapi sekarang belum masuk ke sana dulu. Termasuk ini yang toko online kesehatan itu juga masuk ke dalam sini. Kita harus mengatur, karena kan di sana ada juga ternyata yang beli obat dengan tanpa resep. Nah, itu kan kita atur bagaimana gitu ya. Masyarakat kan ada yang beli mungkin ke Tokopedia dan lain sebagainya, tapi tanpa resep, kan itu membahayakan ya buat pasien dan lain sebagainya. Itu harus kita atur berdasarkan tahapan-tahapan yang benar. Nah, saya rasa itu, selebihnya mungkin nanti kita diskusi ya Pak Budi, atau ada yang mau disampaikan dulu Pak?
Ya, izin Bapak Ibu mungkin untuk diskusi. Terima kasih Pak Setiaji yang sudah menyampaikan bahwa pada kesempatan ini rekan-rekan kami kumpulkan bahwa kami ingin menyampaikan bahwa sudah dibuka untuk sandbox ini, dan mungkin bisa disampaikan supaya banyak yang bisa mendaftar, terutama sesuai tujuan yang disampaikan bahwa kita ingin melindungi dari pelaku inovasi digital kesehatan, selaku pemerintah juga ingin memfasilitasi, dan ini banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Izin demikian Pak, saya persilahkan mungkin. Silakan dari teman-teman media dan sekali. Silakan. Saya Kevin dari Berita Satu Pak, Berita Satu TV. Izin tanya Pak, soal program ini Pak, terkait dengan rekomendasi penuh yang nantinya bisa didapatkan penyelenggara kesehatan ini, dia bisa dapat rekomendasi penuh atau dapat status Jibina ini, kriterianya seperti apa aja sih Pak? Itu pertama. Juga dari tim polisi untuk memperjelas terhadap apa sih kriteria gitu ya kalau dapat rekomendasi penuh. Nah, kan ada tahapan tadi, mulai dari daftar, kemudian direview, dan kemudian keluar rekomendasi. Jadi ada rekomendasinya ada dua tuh. Satu rekomendasi yang sedikit gitu ya, minor lah. Nah kemudian ada rekomendasinya cukup major. Nah rekomendasi tahun lalu, tahun lalu itu yang minor itu kan yang 6, kemudian yang major 8, butuh waktu 6 bulan untuk memperbaiki karena berkaitan dengan hal-hal yang di-improve, misalnya sistemnya lah kurang secure dan sebagainya gitu ya. Nah sementara kalau yang tadi yang penuh yang minor gitu ya, ada beberapa rekomendasi yang tidak terlalu besar yang harus dilakukan, nanti bisa dijelaskan. Nah kemudian yang dimaksud rekomendasi penuh artinya rekomendasi-rekomendasi yang sudah diberikan tadi harus dipenuhi ya, dalam rentang waktu yang kita berikan. Kalau yang minor, kalau misalnya 3 bulan, kemudian yang rekomendasi karena major yang harus diperbaiki itu 6 bulan. Nah jadi dari rekomendasi catatan tadi, seperti misalnya belum inklusif gitu ya, terus kemudian ada celah keamanan di mana gitu ya, terus kemudian ada beberapa lainnya lagi, saya nggak lupa, tapi nanti bisa ditambahin. Nah intinya dari rekomendasi catatan kami dari panelis tadi, dari para panel, itulah yang ditindaklanjuti oleh si penyedia inovasi digital tadi, baru bisa penuh. Kalau enggak, ya dia akan terus selamanya jadi diawasi ataupun bisa tuh menjadi tercatat saja gitu ya. Nah kemudian berikutnya lagi terkait dengan inovasi ke depan seperti apa. Saya mau ngasih gambaran bahwa ke depan itu berkembang namanya digital therapeutic. Digital therapeutic itu artinya lebih personal dan kemudian accessible. Accessible itu artinya bukan saya yang ke rumah sakit, tapi justru dari dokternya bisa akses datanya si pasiennya. Nah, gimana caranya gitu ya? Salah satunya adalah pasang alat di tubuh, seperti misalnya glukosa monitoring. Kemarin sudah saya uji coba untuk nanti ke depan mungkin masuk ke pasar Indonesia. Jadi setiap makan nasi goreng itu langsung naik. Gitu. Gula darahnya bisa kelihatan. Kalau habis minum susu misalnya naiknya sedikit. Kalau lagi stres naik gula levelnya dikit. Nah itu sehingga langsung dokter bisa tahu oh ternyata ini si pasien habitatnya seperti ini, jadi harus ngapain gitu ya. Nah itu yang sekarang berkembang di luar negeri adalah digital therapeutic yang lebih personal dan kemudian bisa diakses oleh justru dokter yang akses data pasiennya. Kalau kita kan sekarang akses ke tempat sana ya, tempat vaskes. Jadi kurang lebih itu yang depannya. Tentunya kalau ditanya apakah AI masuk di situ, ya pasti akan ada AI. Ini AI lebih kepada teknologi supportnya ya. Tapi metodologinya seperti itu. Paduan antara remote konsultasi, remote data dan lain sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya tadi impact-nya gitu ya terhadap si penyelenggara yang sudah penuh.
tentunya berhak untuk pakai logonya Kemenkes. Saat ini banyak sekali inovasi digital yang menggunakan brand Kemenkes gitu ya, tidak pada mestinya gitu, sehingga masyarakat mungkin melihat brand Kemenkes dianggap itu sudah resmi. Jadi dengan adanya ini tentunya akan meningkatkan sisi